Dulu gue kira menjadi dewasa itu soal umur, tapi setelah gue nonton Frieren, gue jadi tersadarkan. Aku mau ajak kalian melihat anime Frieren ini. Kita bisa tahu apa itu cara menjadi dewasa dari 3 karakter. Siapa aja? Mari kita bahas sampai tuntas. Yo guys, welcome back to Goms. Dan kenalin aku Gama. Di channel ini aku bakal banyak membahas tentang film, series, anime, atau hal-hal yang mungkin lagi trending. Biar nggak ketinggalan, kalian bisa subscribe dulu guys di bawah. Dan nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan. Mungkin sekitar 6 bulanan lalu, aku baru nonton anime ini, Sousou no Frieren, tanpa berekspektasi apapun. Dan sampai akhirnya aku stuck di episode 12. Karena kelupaan nonton lagi. Dan ngerasa anime ini cuma bikin ngantuk doang bos, karena temponya itu slow burn banget. Dan apalagi aku nontonnya waktu malam, dan waktu itu aku belum sepenuhnya melihat detail-detail kecil yang ada di anime ini. Dan setelah kemarin gue menamatkan season 1, wow, ternyata aku mendapatkan sesuatu dari 3 karakter ini guys, tentang bagaimana cara menjadi dewasa. Meskipun laki-laki tidak pernah dewasa di mata perempuan, ya nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Disclaimer dulu ya, dewasa di sini menurut pandangan aku sendiri dan yang aku dapat dari karakter di anime Frieren ini. Mungkin kalian bisa menghubungkan dengan para ahli, atau semisal kalian punya pandangan lain, boleh banget komen di bawah ya. Karakter pertama, Sein. Sein ini seorang manusia, pendeta, dan punya sihir penyembuhan. Sebelum dia mau ikut party Frieren buat nyari temannya si pahlawan gorila, dia ini seakan hilang arah, pesimis, dan bahkan bodoh amat sama temennya. Mau hidup atau enggak, tetap bodoh amat. Tapi setelah ribuan kali dibujuk oleh party Frieren, ya akhirnya dia mau ikut karena tertampar oleh omongan abangnya. Dan dia baru menyadari bahwa nggak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu, yakni mencari temannya si pahlawan gorila ini. Meski kenyataan dan harapannya masih abu-abu, nih temannya masih hidup atau enggak masih abu-abu banget. Tapi at least dia mau berani 1 langkah lebih maju, melangkah ke dunia luar penuh petualangan dan keluar dari zona nyaman. Nah, setelah gabung partinya Frieren, si Sein ini seringkali jadi penengah konflik antara Stark dan si Frieren. Meskipun ya sebelumnya si Sein ini tingkahnya kayak om-om mansu gitu. Tapi kerennya itu ketika dia jadi penengah, dia bisa memposisikan diri jauh lebih tenang sikapnya. Dan pemikirannya juga penuh logika. Tapi dia juga tahu caranya berempati, mencari akar permasalahan, dan nggak cuma sekedar emosi. Dia ini bisa ngontrol sebuah reaksi dan nggak cuma ngikutin egonya sendiri. Nah, setelah gabung dengan party Frieren, nah tiba-tiba dia harus berpisah dengan partinya Frieren karena jalannya udah beda buat nyari temennya si pahlawan gorila. Seketika itu dia langsung pisah dan ya kayak biasa aja. Pas sudah pisah, dia baru sadar kalau sendiri itu sepi banget rasanya. Mungkin dia juga baru menyadari temannya yang berpetualang sendiri selama ini, ya perasaannya ya kayak gini, sepi banget bro. Tapi dari sini kita bisa belajar, demi mencapai sebuah tujuan, meskipun udah beda jalan sama teman atau sahabat, pada akhirnya yang mampu mewujudkan mimpi atau tujuan itu ya kita sendiri. Kita yang memulai, kita pula yang mengakhiri. Karakter kedua, Denken. Oke, dia ini kan udah tua, penyihir kelas kekaisaran juga. Tapi dia nggak malu buat ikut ujian penyihir kelas 1. Tapi yang bisa gue lihat dari Denken ini, dia emang pemimpin yang kompeten banget coy. Dia ini orangnya cermat, selalu tenang, bijaksana, dan bisa menganalisis situasi. Pada tahap pertama ujian, dia adalah orang pertama yang memahami strategi dari Frieren dan bisa mengkoordinasi timnya buat menang di tahap 1. Meskipun dia agak kesel juga waktu dia ngingetin timnya buat nggak gegabah. Denken ini bisa dibilang punya visi tapi nggak lupa diri. Karakter ketiga nih, Frieren. Ada satu hal yang gue dapat dari Frieren ini, tapi ngena banget sih di aku. Bahkan mungkin kalian juga merasakannya. Bukan tentang sihirnya yang OP, atau sikap tenangnya, atau sikap gak pekanya sama Himmel, tapi soal pola pikirnya. Ketika Serie menawarkan sihir buat Frieren, dia nggak mau coy. Dia lebih pengen mendapatkan atau belajar sihir dari perjalanan dan eksperimennya sendiri. Tapi justru itu letak asiknya. Dia menganggap sihir itu sebagai bentuk kecintaan dan rasa ingin tahu. Dia suka ngulik mantra aneh, gak berguna, bahkan receh banget. Karena lagi-lagi Itu letak asiknya. makanya dia suka lupa waktu. Karena umurnya juga panjang bos, sampai-sampai Himmel udah nggak ada. Tapi kalau bisa diambil maknanya, gini, Serie itu kayak punya vibe yang kalau kamu nggak bisa belajar cepat, ya ngapain buang-buang waktu bos? Langsung dapat skill aja nih, udah cepet. Ngapain susah-susah? Sedangkan Frieren ini percaya meskipun lambat, tiap
setiap perjalanan dan eksperimen kecilnya itu sangat bermakna, coy. Jadi ketika dia dapat sihir instan atau dapat hadiah dari Serie, dia itu kehilangan jati diri dan makna sebagai penyihir, coy. Dia ini nggak pernah cari pengakuan dari yang lebih hebat kayak Serie. Dia cuma pengen ngejalanin hidupnya dengan cara dia sendiri. Di sini dia emang pengen jadi perintis, bukan pewaris, anjay. Kalau kita belajar sesuatu, kita kan juga nggak pernah instan kan sebagai manusia. Semua butuh proses, tantangan, rintangan, hambatan, dan bahkan seringkali susah banget sampai bahkan kita ngerasa sia-sia banget. Kayak di tengah jalan kita tuh banyak bertanya, apa sih yang kita kejar? Tapi pada akhirnya terkadang kita perlahan juga bisa mencapai itu semua. Dan terkadang yang sebenarnya kita nikmatin itu bukan karena hasilnya, tapi karena prosesnya. Kalau menurut kalian gimana, guys? Kalau kalian punya pandangan lain tentang cara menjadi dewasa dari anime ini atau dari anime lain, boleh banget komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe aku buat video-video yang lainnya. See you next time.